Oke, jadi kita mulai dulu hari ini. Mungkin aku akan menjelaskan step by step. Nanti kita akan nonton bersama lah untuk gambar ini kayak gimana prosesnya, mulainya dari mana. Nah, untuk bagian yang ini kita abaikan dulu karena memang ini memang tepat sudah, tapi sebagian ada yang belum belum apa namanya belum cocok atau belum tepat gambarnya karena kesalahan-kesalahan di bagian ini akan mengakibatkan kesalahan lain di kemudian harinya. Nah, jadi di sini aku sudah membuatkan ini gambar yang sudah aku salin dari punya si Cio biar nggak ganggu 3D dia lah. Jadi aku pindah ke sini. Nah, ini seperti yang awal tadi kita sudah menyiapkan base-nya ini kan. Jadi langsung kita buat scenes-nya kita siapkan. Oke. Nah, ini aku fullkan dulu. Kita pastikan kameranya adalah parallel projection. Nah, ini kamu sudah tahu juga kan. Nah, tampaknya tampak depan. Oke. Nah, kita taruh stylenya di sini. Nah, kemudian kita update scenes-nya untuk ditembak ke AutoCAD. Nah, aku di sini akan mencontohkan satu aja dulu, satu tampak dulu. Baru kita ekspor 2D graphic. Nah, ini aku biasanya aku taruh di dokumen aja di sini biasanya pola. Nah, aku ekspor, oke. Oke. Dan sekarang aku akan membuka lewat AutoCAD lagi. Pan, desktop, di bagian pola tadi yang aku kasih nama. Nah, ini sudah siap lah untuk tampaknya lah. Nah, kemudian tampak ini seperti yang sudah kamu kerjain di blok. Di blok namanya tampak depan. Oh sorry, kita ganti aja namanya. Blok tampak depan SKP biar nggak ganggu. Kita ambil, kita taruh di sini. Nah, ini kan skalanya 10 kali lebih besar ya. Nah, ini udah kita cek juga. Skalanya 1 banding 10 ya. Jadi kita kurangin jadi skala 1 banding 100, 0,1 berarti. Nah, ini ketika kita cocokin udah betul, lebarnya udah betul. Oke. Ini kita posisikan layernya di bagian notasi. Nah, ini untuk membantu kita karena ini transparan. Kemudian yang kita siapkan yang pertama adalah kita harus menentukan kita harus mulai gambar dari mana nih. Nah, kalau gambar AutoCAD itu agak berbeda dari kalau gambar SketchUp itu agak berbeda dengan gambar langsung di AutoCAD. Kalau di SketchUp kita harus memastikan dulu kita startnya dari mana, yang paling mudah kita pahami, bukan yang paling mudah kita gambar. Yang paling mudah kita pahami setiap objek yang ada di 3D atau bentuk bangunan itu. Contohnya seperti yang bagian ini kan adalah bagian paling depan nih. Bagian ini adalah paling depan. Nah, ini paling mudah untuk dipahami kan jadinya. Nah, jadi kita akan mulai menggambar dari bagian ini dulu. Berarti start bagian ini sudah terblok. Kita standby kan layar kita, berarti mungkin bisa start dari bagian dinding plesteran. Kita pakailah dulu. Nah, ini kan ada bagian sini dan bagian sini nih. Berarti itu yang kita gambar dulu. Jadi fokus kamu itu gambar di bagian sini dulu, nggak usah mikirin yang lain, bagian list-listannya. Nah, oke, jadi ini yang kita gambar adalah bagian ini. Nah, ini kayak gini cukup. Kemudian kita tarik lurus. Nah, setelah itu baru yang ban-banan ini yang kamu bikin pakai rectangle. Nah, kemudian ban-banan kedua. Nah, kemudian yang bagian ini juga. Nah, ini di rectangle aja cukup. Nah, setelah jadi, ini kan muncul nih. Ini kan 2 lapis nih. Kamu harus memastikan karena ini yang di belakang, berarti ini harus di wipe out. Jadi kita wipe out dulu biar ini muncul di depan. Fokus di sini aja dulu, pelan-pelan, nggak apa-apa. Oke, udah jadi. Nah, ini wipe outnya kita taruh di back, kemudian kita taruh di wipe out dan garisnya kita taruh di depan.
front. Nah ini juga sama, karena ini sudah polyline, jadi aku tinggal ketik wipeout aja, pilih wipeout, enter lagi, rs polyline-nya nggak usah dihapus, jadi no. Nah jadi kan ini polyline jadi, kita taruh di belakang, kemudian kita taruh garis polyline dan garis yang sudah kita buat itu berada di depan. Nah jadi sudah sesuai kan ya. Nah sudah sesuai, 1 poin udah kamu selesai. Lalu lanjut kedua, yang mana lagi yang akan kita gambar nih? Yang paling mudah, ornamen lagi. Jadi ada ornamen nih, ini ornamen tiang. Nah tiang ini bisa kita gambar duluan, bisa kita mulai dari sini. Karena ini ornamen, kita pisahkan aja di bagian properti. Nah, kamu bisa start, mungkin bikin polanya di sini dulu, nanti kamu bisa stretch ke atas. Caranya sama, bikin kayak ornamen tadi, taruh sampai bawah. Oke. Nah, kenapa tiangnya kayak gini? Ini berarti tiang inti namanya, tiang inti yang akan terbungkus dengan tiang ini. Nah, ini ada 2 lapis tekstur ya di sini ya. Nah, ini ada 2 lapis tekstur. Jadi ini yang akan membungkus. Karena ini yang membungkus, baru kita kasih wipeout-nya. Wipeout sesuai dengan pola yang mana yang akan dilapis. Jadi bukan area yang dihilangkan aja kayak yang kamu buat itu, bukan. Nah ini. Kemudian deselect. Nah ini taruh di bagian depan, the order front. Jadi ya satu ya lagi lah. Jadi lanjut lagi yang di bagian atas. Nah ini terlapis kan, karena posisinya kamu ini kan gambar ini yang lebih dulu, jadi ini memang terlapis. Jadi caranya adalah yang di bagian ini kita select, kemudian kita taruh di front, karena tadi kan ini sudah jadi wipeout. Nah kan udah betul ini. Nah seperti yang kayak tadi, ini juga kita lapis. Nah di lapis ini yang muncul seperti ini, berarti ini yang di wipeout. Polyline, enter, no. Udah, draw order back. Nah ini kan terlalu banyak garis nih, ini kan terlalu banyak garis. Jadi caranya mensiasatinya itu adalah dengan cara ngeblok, sama kayak kamu ngerjain kusen. Nah, blok kita sebut aja tiang depan lantai 1. Nah, oke, sudah jadi bloknya. Ini kita taruh di belakang bersama dengan ini. Nah ini kan terlapis nih, berarti di sini diperlukan wipeout juga nih. Nah, kita wipeout lagi dengan layernya pastiin ya, jangan sampai jangan sampai salah, karena ketika kamu mau mematikan atau menyalakan layar nanti akan berpengaruh itu repotnya nanti kalau kamu salah layar. Nah tadi kan ada wipeout nih untuk area sini untuk memotong ini aja, tapi wipeout yang ini akan ditempatkan di paling belakang. Nah kamu harus konsentrasi sama posisi-posisi wipeout ini. Nah ini taruh di paling belakang, stand paling belakang, dan ini akan ditempatkan di paling belakang lagi. Nah ini ini cukup krusial dan harus diperhatikan juga lah. Oke, ini nggak perlu dibuatkan untuk untuk bloknya. Yang perlu dibuatkan itu seperti ornamen kayak gini aja, karena ini bisa digeser atau dipindah dan di copy di kemudian harinya. Nah ini karena ini sudah jadi, aku tinggal copy. Nah udah. Nah, jadi sesuai ya, ini sama yang ini sudah sesuai. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini ada 1, 2, 3 ornamen juga di sini. Nah, ini kita harus membuatkan juga. Jadi kalau kamu bingung mau gambar itu startnya mulai dari mana, kamu bisa melihat apa sih yang paling depan duluan pada 3D itu. Ini juga nih. Nih, kamu perhatikan dulu. Ini apakah benar tingginya segini atau ternyata ada turunan lagi? Kamu cek 3D-nya. Nah, ini sampai bawah kan ternyata kan. Bawahnya sampai mana? Nah, sampai situ. Sampai lantai ini. Kamu ukur.
Ini ke bawah berapa? 9,5 nih ya. Di sini kamu cek ya, 9,5. Nah, ini terpaksa harus pakai garis bantu. 95, enter. Turunkan. Dah. Kemudian rectangle, wipe out, enter. No, sama kayak tadi pokoknya. Ini bakal banyak permainan seperti ini nanti. Kamu membuat objek untuk masing-masing bagian di tampaknya. Nah, kalau sudah jadi, baru di blok juga untuk di copy nanti biar mudah. Ornamen, railing tiang, ornamen tiang railing lantai 2. Nah, ini dimundurkan karena ini posisinya yang di depan adalah ini, jadi ini harus dimundurkan, send back. Nah, ini juga, nah ini kan terdouble nih, kamu tinggal taruh ke belakang. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke bagian yang paling mudah. Selanjutnya adalah bagian dinding, bagian kusen, bagian kusen ini seperti yang kamu kerjain ini kan. Nah, karena ini sudah ada, jadi aku ngikutin punyamu aja nih, 0,9 x plot. Nah, ini aku tinggal taruh ya, karena kamu sudah menyelesaikan ini. Nah, mudah jadinya kan. Nah, kosen udah jadi. Nah, ini boleh nih dijadikan dulu nih ornamennya lagi nih, permainan. Oh sorry, kita kayak gini aja biar langsung nyambung semua. Polyline, enter. Nah, gini, pelan tapi bener gitu. Nah, satu objek udah jadi. Kalau misalkan ini terganggu, ini keluarin aja dulu, nggak apa-apa. Kalau misalkan ini terganggu, yang penting kan ini udah selesai nih. Nanti bisa aja kan kita tempelin lagi posisinya. Nah, sekarang apalagi yang akan dilihat? Nah, ada lagi nih. Ini ornamen ini bisa kita buatkan juga sama persis kayak gini tadi caranya. Nah, ini turun ke bawahnya berapa? Kita kan nggak tahu. Ukur lagi di sini kan. Nah, ini 1975 berarti 19,7. Kita cari lingkungannya di sini. 19,7,5. Nah, berarti sampai sini turunnya nih. Nah, ini ketahuan miringnya. Oke. Baru kita circle kan. Nah, pelan-pelan aja, satu persatu. Jadi kerjaan itu akan selesai tapi bener gitu. Nah, ini di hidden aja nanti, di hidden ke belakang. Nah, back to move to back namanya kan. Nah, kita lanjut lagi, apalagi nih 2 tiang nih masih bisa juga dilanjutkan. Nah, kita gambar tiang lagi di sini. Nah, ini jangan terpengaruh kamu gambar yang ini nanti akan beda lagi tiangnya karena posisinya ini berada di belakang. Jadi kamu fokus yang 2 ini. Nah, jadi aku berharap Nata sudah mulai membiasakan cara gambar yang seperti inilah. Empat 37. Empat 37, 443. Set 44. 3,7. Ntar ikutin aja yang di SketchUp kan berapa jaraknya. Nah, ini turun, baru kasih ini juga. Nah,
di web out. Nah ini kan agak lebar nih, jadi kita tarik. Nah ini udah, ini jadikan satu blok ya, karena ini milik yang ini kan, blok tiang lantai 2. Taruh di belakang sama kayak tadi, biar posisinya ini berada di depan. Nah, one case down. Nah, oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini ada tiang juga nih. Coba membuatkan tiang ini menerus sampai atas. Berarti fokus kita adalah gambar ini sampai atas. Nah ini juga dibuatkan turunannya sampai mana. Nah ini kan ada acuan, kita pakai acuan yang datar ini aja deh. Berarti di sini ini sampai sini. Nah 2 meter, move 2 meter. Nah berarti dia turunnya sampai sini kan. Nah kemudian ternyata nih ada tiang juga nih di sini nih, ada list-listan juga nih. Nah ini berapa? 1499. Tapi ini ke web out dulu. Oke. 1499. Sorry, berapa tadi? 149 berarti 150 ya. Nah, ini tiangnya mentok sampai atas, baru nanti di web out. Ya web out dulu. No front. Oke. Blok tiang lantai 2, 3. Udah dapat 1. Nah ini kita taruh di belakang karena posisinya ini di belakang. Nah, kemudian kalau sudah, baru kita nih ada latar yang kayak gini, kita bikin yang ininya kan juga nih, bagian list-listannya. Oke, kita buat kayak gini, kita tarik di web out, back, taruh di front. Oke. Nah, ini kalau sudah, kita web out full lagi, kita kasih web out full. Nah ini karena layernya layer biru, jadi kita buatkan layer biru. Properti dinding, dinding plesteran. Oke. Nah ini sudah jadi juga. Ini kita taruh di belakang karena ini posisi, ini di depan ternyata ya, taruhnya di depan. Nah, kamu harus tahu nih front sama back itu posisinya di mana aja. Edit block in place, karena ini perlu, ini apa namanya, ini yang kelihatan ya, jadi ini perlu web out tambahan juga di sini. Nah, web out. Nah ini nge-web out yang benar itu kayak gini nih. Jadi jangan pelit kalau nyemotong. Oke, udah. Back. Baru kita save blok editnya. Nah ini sudah jadilah jadinya lah. Nah ini kita select, kita taruh ke back, karena yang paling depan itu adalah ini, jadi ini yang bagian belakang. Nah kita cek lagi kesesuaiannya. Nah udah sesuai ya, ini ada ornamennya sesuai dengan gambar yang ini kan.
Nah ini ada yang tertinggal juga sebenarnya nih. Nah sama nih, ada yang kayak gini kan. Oke, kita save. Nah udah jadi. Nanti selanjutnya akan ada gambar pagar. Pagar ini aku belum ngecek untuk Cio gambarnya apakah memang seperti ini desainnya, karena ada pot ya katanya ya. Nah ini nanti untuk rangkanya juga akan diperhatikan ini benar-benar. Jadi karena ini perlu pemahaman lebih lanjut, ini kita tinggalkan aja dulu. Kamu nggak perlu prioritaskan itu karena mungkin ada beberapa memang yang ketika gambar tampak itu harus kamu tinggalkan untuk mengurangi beban kesalahan gambar kamu. Lebih baik ditinggalkan. Nah ini ada tiang lagi satu, persis mungkin modelnya sama seperti ini. Nah ini aku bisa tinggal copy aja kan. Nah ini karena tinggal copy, jadinya aku tinggal salin aja. Oke udah. Ini sudah jadi, ini sudah jadi. Apalagi ya kira-kira yang belum ya? Oh ya ini juga nih, ini dan bagian atas. Nah ini udah kelihatan kan bentuknya kan. Kalau kita mau nyalin ke luar, kita keluarkan ini. Misalkan aku taruh nih, kita tes dulu. Nah udah sampai sini nih. Ini kan pintu-pintu posisinya di belakang objek nih, sama kayak ini kan. Jadi kita posisikan di back. Back. Nah ini kan tembus nih. Nah ini karena ini tembus, kita kasih web out juga berarti. Layarnya jangan lupa. Properti back. Save. Oke. Nah ini udah mulai kelihatan kan ya. Ini perasaan tadi aku kasih web out juga nih. Front. Oh ternyata belum. Nah ini kita harus kasih web out juga nih. Oh save. Oke. Nah ini ketahuan udah gambarnya kan, jadinya kan. Nah, kita balikin lagi ke asalnya. Nah udah kelihatan bodinya. Oke. Ini ada beberapa ornamen lagi nih kayaknya yang ketinggalan ya ini kayaknya. Nah, ini ornamen ini nih, tiang. Oke kita lanjut lagi. Nah ini ada garis apa ini? Kamu harus ngecek. Oh ternyata kan itu ada garis itu, jangan terpengaruh tuh sama itu. Nah ini kita ukur juga nih, turunnya berapa tadi nih. Dari atas ini sampai ke bawah 675. Move 675. Nah turunnya sampai sini kan. Oke. Nah kemudian ada ini juga sama kayak yang di sebelahnya,
Aku nggak ngopi yang sebelah karena ini memang sampai bawah. Kalau ini kan sampai di lantai 3 aja nih. Front. Nah, ini harus diblok. Tiang lantai 3. Nah, jadi kita buatkan yang ini tadi. Oh ya, dinding plasteran. Nah, ini agak miss sedikit nih. Ini kita paskan. Ini kita paskan juga. Oke. Nah, ini ada beberapa yang nggak pas ya. Tapi untungnya karena ini terblok, jadi nggak terlalu apa ya namanya berdampak gitu, nah nggak terlalu krusial karena ini blok. Nah, itulah tadi kenapa aku menyarankan apapun yang kamu buat, misalkan itu dalam bentuk satu objek, harus diblok karena untuk menghindari hal-hal seperti ini. Kalau nggak diblok, kita kan bakal susah kan nyeleksinya kan. Nah, ini ornamennya udah jadi, udah kelihatan juga semua. Ini back taruh di belakang kayak tadi biar ini nggak terlapis nih bersamaan dengan ini. Nah, ini udah kelihatan. Ini juga. Nah, ini bisa nih kamu ngambil dari sini aja nggak apa-apa. Ini kan nggak pas nih, nggak bisa ditaruh di situ. Berarti taruhnya di sini, kemudian tarik ke atas. Oh iya, kayaknya sulit. Kita ambil dari sini poinnya. Oke, tarik ke atas. Nah, nanti tinggal dibetulin aja. Tinggal lewat explode, kamu betulin sesuai dengan kebutuhanmu. Stretch kayak biasa. Ini juga di stretch kayak biasa. Nah, ini ada garis-garis ini apa ini? Nah, wajib kita cek. Nah, ini ternyata kan garis milik apa namanya, railing pagar ya. Stretch, tarik sesuai dengan kebutuhan kita. Ini tadi sampai mana? Oh, poinnya di sini kan. Sekitar sini kayaknya. Oh sorry, di sini. Nah, ini udah. Ini kita select. Selesainya di deselect. Kita blok lagi kayak tadi. Blok, enter. Tiang lantai 2. Oh, karena sudah ada tiang lantai 2, strip 2. Nah, ini kita klik lagi, kita klik ini, baru kita mundurkan lagi. Nah, ini kan tembus nih. Karena ini tembus, jadi harus kita wipe out juga kayak tadi. Kayak ini juga. Oh, bentar, ini kan sudah di wipe out ya. Berarti ini tinggal di back. Oh, belum ternyata. Jadi kita wipe out kan, kita kasih wipe out biar dia nggak ketembus. Oke, udah. Save. Bentar. Nah, udah dapat ya ini ya. Nah, ini bodinya udah dapat, bagian sini sudah dapat. Jadi ornamen-ornamen itu kalau kamu gambar tampak, itu yang kamu perhatikan yang paling depan dulu, baru elevasi bangunan. Nah, nanti pelan-pelan untuk bagian tiang dalamnya bisa aja kamu susun itu belakangan karena itu memang yang paling rumit. Nah, ini juga kita naikin ke atas. Kayaknya sama ada dibuatnya ya kan? Nah, sama. Bentar aja kan, tinggal copy-copy beberapa objek. Taruh lagi paling belakang. Nah,
Nah, bagian atas lanjut lagi. Ini kan kita fokus pada bagian yang ini. Oke, naik. Ini kayak gini. Front. Oke, cukup. Oh ya, ini kan masuk ke layer yang ini ya. Jadi harus disamain. Nah, ini kita balikin karena ke select tadi. Notasi. Udah. Nah, yang ini kita lanjutkan lagi nih bagian sini. Ini kayak gimana gambar yang di belakang sini? Ini kita tetap fokus di depan dulu ya. Yang ini nanti dulu. Biar nggak terganggu konsentrasi kita. Sorry, layarnya harus aku balikin dulu ke dinding plesteran. Oke, sudah. Oke, udah. Kita lanjut lagi di bagian sini. Ini cukup kayak gini aja. Nah, ini karena ini sebatas garis ya, garis aja. Jadi ini sudah nggak apa-apa ini ya kayak gini. Nah, kita lanjutkan lagi di bagian layer apa namanya? Atap. Tab. Tapi ini ya kayak biasa gambar atap. Oh, sorry. Ini kayak gini. Gini dan gini. Sama persis kayak bikin list-listan tadi, kita lapis. Oh, ini harus quick property close-nya harus yes, baru bisa kena wipe. Baik. Kemudian kita taruh di front. Nah, yang ininya baru dinding nih. Ini dinding, ini dinding. Nah, ini ada garis tiang ternyata ya. Ini ternyata harus naik ke atas full. Nah, ini save as. Nah, karena ini ada lapis, mau nggak mau kita kan harus kasih wipeout juga nih di sini kan. Nah, layarnya kita rubah dinding plesteran. Nah, ini kita taruh di paling belakangnya. Nah, gitu. Jadi ini memang tiang udah kelihatan secara komunikasinya itu full sampai atas. Nah, kalau ini kan cuma sekedar dinding kan. Jadi cukup garis kayak gini aja cukup. Karena ini dinding kalau dilihat dari samping sini. Nah, ini sudah, ini juga sudah. Jadi yang terakhir apa? Tinggal railing. Nah, ini juga nih. Ini harusnya diteruskan ya, berarti ya. Karena ini bibir. Nah, ini berarti aku narik yang bagian ini nih. Straight sampai ujung sini. Nah, tapi posisikan ini berada di belakang. Bersamaan dengan garis bantunya. Nah, ini ada yang tembus, berarti ini belum wipe out. Kita wipe out. Cek layar aman. Nah, ini ada yang oh ya, ini milik itu ya, milik tiang yang di depan ya. Oke, bentar.
change, oke. Nah ini udah betul, udah oke. Ini terpotong, udah betul juga, ini juga. Nah ini kayaknya perlu wipeoutan nih. Kita kasih juga wipeoutnya ya. Save. Nah ini sudah kelihatan ini dari bentuk bangunannya kan. Kita lanjut lagi. Bagian atap depan. Atap depan ini ada apa aja ini di sini? Ada rangka. Nah, rangka ini nggak usah ya, karena ini bagian dari struktural. Jadi kita langsung gambar atapnya aja. Ya, kita mulai dari sini dulu, karena ini terlalu rumit kan, banyak garis yang aneh-aneh, yang sulit kita kenali. Jadi kita mulai dari sini dulu nih, kotak yang ini. Nah ini kan. Mentoknya sampai sini ya. Ini berapa ini? Kita ukur jaraknya 6500, 650. Bentar. Geser sampai sana. Nah, kalau sudah, baru kita ikutin yang garis ini. Ini kita cari di sini dulu untuk menentukannya. Yang mana garisnya? Nah, ini ada beberapa garis. Nah, ini garis yang ini adalah yang ini dan yang ini. Oh, berarti kayak gini bacanya. Ini list plank kayak gini aja. Ini teruskan sampai atas ya. Nah, kamu harus kenalin apa yang kamu gambar. Dengan cara mengenalinya adalah gimana? Kamu harus standby 3D itu di sampingnya. Gak bisa kamu kan kalau misalkan tiap hari tanya Cio terus kan. Jadi kamu harus standby kan 3D-nya Cio itu di belakangmu. Nah, kayak gini jadinya nih. Karena ada tritisan kan. Tritisannya sampai sini. Ini belakangnya ini adalah talang kan. Nah, berarti sampai garis yang ini nih. Berarti yang ini. Nah, ininya adalah list plank di sini untuk menutupi. Nah, idealnya list plank itu kan di depan tertutup, bukan yang kayak gini. Ini harusnya yang di masuk ke sini. Nah, ini yang mundur. Ini yang mundur gitu. Nah, jadi nggak apa-apa, kamu perbaikin aja di AutoCAD-nya. Nah, ini di wipeout, kasih mundur ke belakang. Ini mundurkan ke belakang juga semua. Yang ini, oke, sorry yang tadi kepotong ya. Jadi proses gambarnya nggak terlalu jauh kok, cuman sudah masuk ke tahap di bagian ini. Ini tadi aku sudah nambahin. Kemudian kita fokus ke bagian ini tadi untuk menambah bagian dalamnya. Nah, setelah kalian berhasil sudah menggambar bagian ini, barulah kalian gambar bagian ininya nih, bagian dalam. Nah, seperti ini. Baru kalian bisa fokus ke bagian dalam setelah kalian selesai gambar di bagian luar. Nah, jadi tadi kita membaca lagi di bagian dalamnya apa aja kan. Di sini ada tiang, ini kan tiang. Nah, baru kita bisa gambar tiangnya. Tiang, oke, copy. Tiang yang ini juga sama kan kebetulan. Nah, ini juga sama. Jadi jangan digambar garis, tapi gambarlah tiang. Jadi ketika orang ngebuka CAD kalian atau CAD kamu, itu secara otomatis orang akan membaca ini ada tiang. Nah, ini nggak perlu di crop, pakai ini di back aja, karena ini sudah ada wipeout kan objek yang ini. Nah, jadi ketika kamu select, oh ini tiang ternyata. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada apa nih? Ini namanya balok. Balok ini bisa kamu buat kayak gini, langsung full.
ininya kamu wipe out aja cukup. Nah, ini taruh di depan kayak tadi. Jadi ketika orang ngebaca, klik garis kayak gini, oh ini balok ya gitu. Nah, orang sudah tahu jadinya. Nah, ini juga sama. Ini garis dinding inti. Perhatikan. Garis dinding inti. Nah, jadi garis dinding inti itu ternyata adalah di sini. Jadi kamu buat garis dinding inti itu di sini. Baru kamu bikin apa namanya? Area dinding. Nah, area dinding. Nah, ini tadi kan ini kan tembus, kasih wipe out juga berarti. Wipe out. Untuk menghidden yang itu tadi. Ini juga taruh di depan karena ini di depannya. Ini kita majuin posisi kelihatannya itu, dan ini tetap harus di depan dari ini. Jadi kita select bareng-bareng baru bisa. Oke. Nah, ini juga, ini lantai. Kita mulai dari bagian dalamnya dulu. Nah, ini sampai sini kan. Ini juga sampai sini. Oh, ini ada lantai ya di sini ya. Nggak apa, nanti bisa di wipe out lagi. Nah, ini kayak gini. Paste. Nah, ini ornamen ya, karena ini permainan. Properti masuknya. Properti. Ini diperbaikin aja sekalian punya teman. Ini berapa nih? 0,5. Ini kita majukan juga 0,5 nih jadinya nih. 0,5 enter. 0,5 enter. Ini kita wipe out. Taruh di belakang, kemudian kita posisikan semuanya di depan kayak biasa, kayak sebelumnya ya. Ini juga kita kasih wipe out. Tinggal enter aja 2 kali, klik, karena perintah sebelumnya wipe out. Ini kita klik wipe outnya, taruh belakang, cukup front. Nah ini kan tadi kan harusnya muncul, kita taruh lagi kan ke front. Udah. Nah, udah dapat nih satu udah. Baru kita lanjut lagi untuk bagian tangga. Nah, ini kan pintunya tadi karena ada yang nggak pas, jadi harus disesuaikan. Nah, ini oke, udah sesuai kayaknya ya. Nah, ini harus dicek lagi nih, kenapa ini nggak sesuai nih untuk apa namanya pemasangan penggambaran pintunya ini. Waktu aku geser-geser nggak pas, ini harus dicek juga. Berarti perlu digambar ulang atau dimodif. 0,5 maju. Dinding, cek. Nanti taruh di belakang. Nah, tadi kan ada lantai sini ya. Baru kita, oh ya ini lantainya ya ternyata ya. Kita taruh front aja berarti. Karena di sini ada terasan. Udah jadi pelan-pelan kan. Kalau railing kan ini masih ambigu nih, jadi nanti bisa aja kita gambar belakangan, tapi secara gambarnya sudah hampir selesai kan ini kan, pelan.
Jadi aku mungkin cukup membutuhkan waktu 30 menit untuk menyelesaikan ini. Kuncinya adalah kamu harus paham dan membiasakan untuk paham itu tadi, paham untuk gambarnya. Gimana caranya biar paham? Harus terbiasa berulang-ulang, dan itu harus banyak itu semangatnya. Kita taruh web out front, copy aja cukup kan, karena sama aja ini ya. Ini kan tadi ketika aku ngeklik dinding, oh dinding areanya sini, cuman terhidden. Nah aku ketika ngeklik kolom, oh kolomnya di sini, cuman terhidden. Balok, sorry. Nah ini baloknya segini, terhidden. Ini tiangnya yang mana sih? Nah ini tiangnya yang ini, cuman terhidden. Jadi kamu tahu apa bagian apanya yang kamu gambar itu. Nah ini sebenarnya ditaruh di belakang ya, ketika kita ngecek nih. Nah, dapat ini di depan. Nah ketika kamu sudah paham kayak gini, nanti kamu bisa bermain-main kayak bikin bayangan, shadow di AutoCAD. Itu kamu bisa ketika kamu sudah paham dengan cara gambar yang seperti ini. Kamu bisa nanti untuk bikin shadow itu tadi. Jadi silahkan dicoba, semoga bisa mengikuti sampai sejauh ini dan bisa diterapkan ke bagian gambar tampak yang lainnya. Oke, ini sekedar tambahan ya. Jadi tadi aku belum sempat untuk menampilkan hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya itu kalau memang ini sudah jadi, ini tinggal di deselect bagian ini untuk garis bantu kan. Move, keluarkan. Nah, dikeluarkan, kemudian diselect, ketik di blok, enter. Baru kasih nama tampak depan. Nah, ini jangan lupa ya, nanti kasih garis sumbu berat ini ya. Depan. Nah, kita cek hasilnya. Nah, lebih enak dilihat ya jadinya waktu di di select itu kelihatan yang mana dan sampai mana body ininya, ornamennya. Nah, kalau perbandingan dengan yang di sini, nah ini secara kesamaan memang mirip, cuman secara fungsi gambar itu masih belum tepat. Aku harap bisa dijadikan percontohan gitu kan. Nah, kalau ketika ngeklik ini kan, ini apa kan, ini pintu mungkin sudah betul, tapi ketika aku mengklik yang ini ada tiangnya sampai mana kita nggak tahu. Nah, dengan cara yang seperti ini tadi, kita bisa mengetahui objek-objek yang apa aja ada yang nggak kelihatan itu loh. Nah, di situ yang harus Nata pahami, atau teman-teman lain yang lihat video ini dipahami juga kenapa di studio kita itu wajib menerapkan mekanisme cara gambar yang seperti ini, dan ini akan berkelanjutan, sudah dilakukan oleh yang sebelum-sebelumnya, sama seperti Mursani juga sudah diterapkannya juga, yang akhirnya ketika dia hendak merevisi atau mengenali gambar di kemudian harinya itu akan jauh lebih mudah, karena kita bisa mengklasifikasikan, oh ini objek, oh ini bangunan, oh ini dinding, oh ini lapisan dak. Jadi elemen-elemen dalam gambar itu secara nggak langsung kita memahaminya gitu. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan diterapkan, kuharap bisa diterapkan di studio untuk berkelanjutan dan bisa diteruskan untuk teman-teman yang di kemudian hari baru bisa diajarkan ini dan disampaikan benar-benar. Semoga kita semua bisa jadi orang yang sukses dan selalu lancar di pekerjaannya. Oke, terima kasih sudah menonton dan memperhatikan sampai sini. Semoga bisa diterapkan ya. Dan selamat mencoba.